Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan mestilah dengan kita berjumpa di channel Kolbun Salim 81 ini, kita mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat, kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat, yuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang isi kandungan ayat suci Al-Quran. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, kandungan Al-Quran ya. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia, dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan manusia di dunia, baik di bumi maupun di luar angkasa, akibat kiamat besar. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok dan hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan inti sarinya, yaitu sebagaimana berikut ini. Satu adalah akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid ya kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Yang kedua, isi dari kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam: mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Itulah isi dari Al-Quran, kandungan Al-Quran ya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlak karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak ya. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya.
Isi kandungan dari Al-Quran yang keempat adalah hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis ya sahabatku semuanya, atau macam seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. Sahabat kaum muslim dimanapun kalian berada, isi kandungan yang kelima adalah peringatan ya. Peringatan adalah suatu yang memberi peringatan kepada manusia. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Atau wa'id, takzir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat yaitu surga. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di Al-Quran atau disebut juga takbir ya. Kebalikannya, gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya, tarhib. Isi kandungan yang keenam adalah sejarah-sejarah atau kisah-kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu atau dengan istilah lain i'tibar. Selanjutnya yang ke-7 yaitu dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Itulah sahabat-sahabatku semuanya isi dari Al-Quran. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.